Nah sekarang selebritis kita kakinya di langit, tapi otaknya justru di sepatu kan, terbalik dengan Oprah Winfrey. Jadi kita membayangkan apa sebetulnya yang disebut dengan pesohor selebritis itu. Di dalam dunia, saya ngajar tentang cultural studies dulu di UI. Saya kasih contoh misalnya selebritis yang ada 4 artis kena COVID dalam waktu 2 minggu, ya kan? Lu pakai eye shield, tahu eye shield apa enggak? Beda eye shield sama face itu beda. Kowe ngerti eye shield tak? Kacamata saya bertang lo bro, ya kan? Kenapa kita marah? Rakyat gak pakai masker kena denda bro. Lu tahu gak rakyat gak pakai masker kena denda? Mana keadilannya bos? Gua ini di lapangan ngerti rakyat diuber-uber, angkanya dibubarin, rumah makan dibubarin, gara-gara nggak patuh protokol. Terus gara-gara konten dan entertain lu boleh pakai air doang. Gua kritik salah, digas. Kalau gua salah, gua minta maaf, simple bro. Tapi tunjukin salah gua di mana. Capture foto orang, foto gua nih di capture fans MU, nggak marah gua bro. Foto Pak Jokowi di capture banyak orang, nggak marah bro. Itu eye shield bro, bukan face shield. Dan ada kewajiban bro dari UU bro, Permenkes dan Impres, instruksi presiden mengatakan patuh protokol. Yang ngomong presiden mengatakan kita wajib protokol. Gue salah sebagai warga negara menerapkan aturan presiden. Muka gue aja diedit sama MU, gue gak marah bro. Yang nurut tuh instruksi presiden. Gue cuma pengen keadilan. Orang di bawah nggak bisa makan bro, karena protokol. Ya wajar dong gue tanya, ini kok pakai eye shield, face shield, di aturan masih face shield, itu pun masih ditolak sama dokter. Tirta Pansos gue berteriak dari Juli bro. Lu google dong gue dari mana, 2014 gembel gue di Mendawai bro. Usaha gue dari 2009, Pansos apaan, terkenal dari persepatuan kok Pansos. Rakyat itu lu tahu nggak didenda 250.000, penggol sampai 250.000 tuh gara-gara covid, gara-gara pakai masker. Lu pakai air shield enak bro, lu artis nggak pernah diapa-apain. Gua rakyat jelata, pengen keadilan doang. Waduh, mana sih bro? Dok, habis vaksin menang nggak kita? Kalau sudah 70% lu bisa menang. Sampai belum kelar, ya lu protokol bro. Masker cuci tangan apa susah? Masker cuci tangan tuh nggak susah bro, pakai masker cuci tangan nggak susah bro. Yang mewajibkan presiden, ada beritanya instruksi presiden, WHO juga tuh, ID, Kemenkes semua. Di Korea tuh nyuruh gampang kok, susah banget sih. Sok kuat lu Mbak. Lu belum pernah tahu sih COVID di ICU kayak apa? Ya kan apa? Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan sampai 15 bulan 70%, kelar bro, lu mati lu, aman. Ya itu masuk akal dan harusnya begitu perlakuan terhadap terutama kaum pesohor, selebritis itu.
Karena tadi Habib Rizik dipindahkan ke tahanan Bareskrim dalam keadaan sakit itu. Karena soal melanggar protokol kesehatan yang sebetulnya juga absurd. Karena tidak ada yang dilanggar dalam undang-undang karantina sebetulnya. Tapi itu soal hukum tuh. Tapi ini soal perilaku tuh. Habib Rizik menerima risiko itu dan dia ikuti proses hukum. Tapi ini orang-orang yang dianggap sebagai influencer istana justru memperlihatkan arogansi sebetulnya kan. Apalagi kalau disebut sebagai selebriti gitu. Saya kasih catatan dulu soal apa yang disebut selebriti gitu ya. Di dalam dunia entertainment, selebriti itu bukan sekedar jumlah penampilan muka pada publik sehingga dia direkognisi wajahnya. Tapi yang direkognisi itu adalah idenya, itu karakternya. Itu namanya selebritis itu. Orang semacam Oprah Winfrey itu betul-betul selebriti. Karena dia mengedukasi publik dengan kekuatan pikiran. Idenya bagus betul tuh. Sehingga satu waktu si Oprah Winfrey mungkin sedikit disinisin. Anda kok sekarang tampilnya berlebih-lebih apa segala macam. Oprah Winfrey bilang begini nih, saya masih ingat saya baca kesaksian itu tuh. Tidak, saya masih berdiri, kaki saya masih menginjak bumi. Saya hanya memakai sepatu yang agak bagus itu. Jadi dia mulai ledek orang-orang bahwa enggak, saya tetap Oprah Winfrey, saya hanya mengubah cara saya bicara itu. Dalam bahasa Inggris disebut I still have my feet on the ground, I just wear better shoes gitu. Nah sekarang selebritis kita kakinya di langit, tapi otaknya justru di sepatu kan, terbalik dengan Oprah Winfrey. Jadi kita membayangkan apa sebetulnya yang disebut dengan pesohor selebritis itu. Di dalam dunia saya ngajar tentang cultural studies dulu di UI. Saya kasih contoh misalnya selebritis yang buruk tapi terus-menerus dipromosikan. Itu namanya Paris Hilton. Dia nggak punya pengetahuan apa-apa dan nggak punya ide apa-apa. Cuman karena dia kaya, dia bikin produk segala macam, maka dia juga disebut selebritis gitu kan. Bahkan dianggap sebagai selebritis dalam pengertian yang diolok-olok. Disebut selebutan gitu, selebritis yang apa namanya tuh, debutannya dia promosikan sendiri. Jadi kedunguan juga itu adalah bisa diselebritikan, kira-kira begitu kesimpulannya tuh. Nah kita mau lihat misalnya para selebritis Indonesia masuk di dalam pengertian yang betul-betul diyakini punya ide itu. Karena menjadi selebritis artinya paham tentang public policy, paham tentang isu-isu publik tuh. Kan kalau cuma dipoles-poles jadi semacam banyolan kan itu juga selebritis, tapi dalam pengertian tadi yang buruk itu selebutan itu disebut selebutan itu. Pers Amerika selalu begitu, ini selebutan, selebritis tapi dungu gitu kan. Jadi kita ingin agar supaya juga istana merekrut selebritis yang kakinya masih di bumi, tapi dia punya otak yang ada di langit gitu. Jangan terbalik gitu, kakinya di langit, otaknya di tanah. Nah itu sebetulnya tuh, sehingga saya masuk akal kalau publik marah sekarang bahwa beberapa selebritis yang disewa negara sebetulnya tidak punya kemampuan untuk memperlihatkan kecerdasan wataknya aja nggak bisa diperlihatkan, apalagi kecerdasan akalnya gitu. Jadi semua mereka sebetulnya yang terpotret oleh kamera saat lagi pesta itu sebetulnya adalah selebutan. Jadi selebritis dalam versi dungu itu. Keterangan akademis ya, saya terangkan itu karena saya pernah ngajar panjang lebar soal begituan. Ya artinya publik kita udah terlalu cerdas untuk menapis mana selebritis yang punya otak, mana selebritis yang ada otaknya tapi didengkul. Kira-kira begitu yang mau disebutin oleh mereka kan. Karena kita semua baca di dalam semua riset internasional, hubungan antara efikasi dari vaksin itu dan penularan kembali itu justru tidak
tidak berbanding langsung tuh. Nah karena itu prosedur-prosedur yang seharusnya dia pahami sebagai selebritis kan dia mesti lebih paham dari publiknya kan. Itu dia nggak pahami ternyata. Jadi terlihat kedunguan, menganggap begitu divaksin, begitu di swab negatif, maka udah bebas itu. Jadi ini sebetulnya kayak orang hanya ingin dapat sensasinya, tapi substansi dari vaksinasi itu dia nggak dapat.